Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang ijtihad. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Ristiana, NPM 215-423. Perkenalkan, nama saya Rika Rizky Pratiwi, NPM 2154003. Perkenalkan, saya Irfan Daklinta Syaharani dari kelas PGSD 01, NPM 2154022. Materi ijtihad dibagi menjadi 3, yaitu pengertian, syarat-syarat, dan macam-macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Ijtihad sebagai kata bahasa Arab berakar dari bahasa al-zu, yang berarti al-taqah, daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-zat yang berarti al-masyaqah, kesulitan, kesukaran. Jadi dapat disimpulkan, ijtihad adalah penelitian dan pemikiran tentang segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, yaitu mencari hukum syara yang bersifat dani. Sekian penjelasan dari saya. Yang kedua, syarat-syarat ijtihad atau mujahid. Dibukanya pintu ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang yang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Syarat-syarat tersebut ialah berikut ini. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan mustahid menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad adalah pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis yang dalam bentuk berbahasa Arab, sehingga mujtahid dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayat dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa, mustahid dapat menunjuk ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang berbahasa syarat. Itu pun sangat diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaan. Di samping itu ada juga kitab tafsir yang khusus menafsirkan ayat-ayat tersebut. Bahkan ayat-ayat tersebut dapat dikumpulkan satu sama lain menurut isi pembicaranya. Karena ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu sama lain. Namun apabila dalam pemahamannya dipisahkan satu sama lain, adanya kekeliruan penafsiran tidak dapat dihindarkan. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, seperti ilah dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan tidak ada nasnya. Selain itu, harus mengetahui uruf orang dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya. Dengan demikian, apabila orang yang berijtihad dengan tidak dapat memakai qiyas dalam masalah yang dihadapi, ia dapat memakai jalan-jalan yang telah ditunjukkan dengan syarah. Yang kelima, mengetahui ilmu unsur fikih secara mantap. Karena ilmu ini merupakan dasar dan pokok dalam berijtihad. Usul fikih adalah tiang ijtihad. Di dalamnya ada sekumpulan teori dan konsep. Berikut kaidah-kaidah untuk menggali hukum Islam. Maka sudah sepatutnya seorang mujtahid mesti menguasai ilmu ini. Tidak hanya kelima syarat itu, ada 3 tambahan syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh mujtahid. Yang pertama, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadangkala suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah dikeluarkannya dan ada kalanya tidak diketahui. Yang kedua, mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan
sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir, harus Islam, balik, berakal, dan adil. 3. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma yaitu kesatuan pendapat atau persamaan pendapat. Menurut logat, kata ijma berasal dari kata jamaah yang berarti berkumpul. Secara bahasa, ijma ialah kebulatan pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan sesuatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah alat untuk menemukan hukum syariat terhadap segala apa yang baru dengan membandingkannya kepada hal-hal yang telah terdapat hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mencari adanya landasan untuk membandingkannya. Qiyas yang sempurna harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya asal atau pokok, yaitu hal yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah. 2. Adanya fara atau cabang, yaitu hal yang terhadapnya belum ada hukum atau penilaian syariat. 3. Adanya ilat atau landasan penghubung, ialah sesuatu yang dapat menghubungkan atau membandingkan antara yang fara dan asal. 4. Hukum atau penilaian syariat terhadap asal ditetapkan kepada yang fara. Yang ketiga, istihsan. Secara etimologi, istihsan yaitu menilai sesuatu sebagai baik. Sedangkan istihsan menurut ulama usul fikih yaitu meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan pada suatu peristiwa ataupun kejadian yang ditetapkan oleh dalil syara menuju hukum yang lain dari peristiwa ataupun kejadian tersebut karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan agar meninggalkannya. Yang keempat, maslahah mursalah. Menurut istilah, maslahah yaitu manfaat, sedangkan mursalah yaitu lepas. Oleh karena itu, maslahah mursalah berarti maslahah yang lepas dari dalil yang khusus. Sedangkan menurut ahli usul, maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syariat dan tidak ada dalil yang melarang maupun mewajibkannya. Berdasarkan beberapa uraian tadi, dapat disimpulkan tentang hakikat dari maslahah mursalah yaitu yang pertama, sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan lidah dan dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari suatu keburukan. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. 3. Apa yang dianggap baik oleh akal tidak terdapat petunjuk syara secara khusus yang menolaknya dan tidak ada petunjuk yang mengaturnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.